Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang akan kita baca dan renungkan bersama. Dan sebelum memulai pun hendak diingatkan untuk kita semua, Tuhan itu baik. Karena dalam perikop pertama hari ini yang akan kita baca nyanyian mereka yang menang. Tapi dari Wahyu pasal yang awal sekali, pasal 1, 2, 3 mengingatkan dengan jelas bahwa siapa yang menang bukanlah ditentukan dari siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang setia sampai akhirnya melakukan kehendak Tuhan dalam firman yang disampaikannya, bukan hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman. Dan dalam saat ini yang dimana kita akan membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman bersama, bahwa Injil pun hanya alat di dalam tangan Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Itu mengapa mengingatkan kembali tentang kata awal tadi, Tuhan sungguh sangat baik. Oleh kehendaknya firman-Nya dibukakan bagi kita supaya kita membaca, bukan sekedar membaca kata-kata yang dianggap biasa di mata manusia, tetapi membaca dengan melihat dengan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita lah yang terjadi, bukan apa yang kita kehendaki. Karena kita tahu bahwa menjadi pemenang di dalam Kristus lebih baik daripada menjadi pemenang di dalam dunia. Karena seperti firman menyatakan bahwa Tuhan Yesus membuat kita menjadi maju supaya kita menjadi pemenang. Karena di dalam kitab Wahyu di mana 6 materai pertama dibuka pun, Wahyu pasal 6 di dalam ayat 2 mengatakan, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan daripada meterai yang pertama dibuka dinyatakan dengan kuda yang putih itu mengingatkan bagi kita firman Tuhan yang dinyatakannya adalah kebenaran, bukan dusta, bukan untuk memaniskan telinga. Banyak teguran, banyak peringatan, tapi itulah kasih-Nya bagi kita supaya kita maju sebagai pemenang yang layak disebut pemenang. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Karena dalam Wahyu pasal 15 perikop pertama hari ini menyatakan nyanyian mereka yang menang. Daripada kata menang ini pun hendak diingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah di dalam pasal 9. Di situ di bawah perikop nasib semua orang sama. Dalam ayat 11 dan 12 mengatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, itulah mengapa perikop mengatakan nasib semua orang sama. Tidak ada yang terlepas dari tantangan, tidak ada yang terlepas dari rintangan, cobaan, godaan, apalagi dalam apa yang dunia tawarkan. Tetapi di sini yang di dalam Pengkhotbah tadi mengingatkan untuk kita, kemenangan itu bukan untuk yang cepat dari mata dunia, dari pandangan manusia, tapi dari apa yang Bapa kehendaki dilakukannya, dari apa yang Tuhan Yesus Kristus nilai, itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan itu yang diingatkan untuk kita semua, karena dalam ayat 1 mengatakan, aku melihat suatu tanda lain di langit. Dari perkataan ini saja pun mengingatkan kita tentang pasal sebelumnya di dalam pasal 13 mengatakan tentang binatang yang keluar dari dalam bumi, yang dimana di situ saja pun telah dinyatakan binatang yang keluar dari dalam bumi itu. Dalam ayat 14 ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Di dalam pasal 15 ayat 1 tadi tandanya di langit, tetapi di sini tandanya di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan di situ mengingatkan
kembali tentang pengkhotbah tadi di dalam pasal 9 ayat terakhir pada pasal itu, yang mengingatkan tentang kemalangan yang terjadi secara tiba-tiba. Yakobus mengatakan masing-masing orang terseret oleh keinginannya sendiri. Itulah mengapa ada cobaan, supaya kita mengalahkan keinginan daging itu dengan kita tetap percaya bahwa dalam Roh Kudus berkuasa, tangan Tuhan bekerja, jalan akhir Ia yang menyiapkan bagi masing-masing kita. Tetapi mundur lagi dalam Wahyu pasal sebelumnya, di dalam pasal 12 mengatakan tentang perempuan dan naga, di mana di dalam ayat 1 mengatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan selanjutnya pun dalam ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Tanda yang di langit yang Bapa izinkan dibukakan untuk menjadi peringatan bagi kita saat ini. Tetapi berbeda dari sebelumnya, bahkan berbeda dari perempuan yang dinyatakan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya itu. Tanda lain di langit ini besar dan ajaib. Besar karena itulah rencana Bapa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah diduga, yang tidak pernah disangka oleh manusia. Dan ajaib yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah yang telah disimpan sebegitu lamanya untuk dunia ini dan segala isinya, supaya lenyap satu kali untuk selamanya, tidak akan ada pernah lagi. Karena tempat perhentian yang disediakan oleh Bapa Surgawi, yang dijanjikannya pun menjadi upah bagi anak-anaknya, adalah di dalam kerajaannya, di dalam rumahnya di surga. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Hanya yang menang sajalah yang layak untuk mendapatkan upah itu. Kembali kepada perikop nyanyian mereka yang menang. Dan dalam mereka itu masing-masing telah terkonfirmasi, telah terbukti, bukan dari apa yang manusia pandang dalam kehidupan mereka masing-masing, tapi dari apa yang Bapa Surgawi perhatikan dalam kehidupan mereka, mengerjakan keselamatan, terutama setia sampai pada akhirnya. Karena itulah yang firman ingatkan bagi kita, takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, dan terutama juga setia. Karena itulah yang dikehendaki Bapa. Apalah gunanya kalau kita baca firman, melakukan, tapi sebentar lalu hilang lagi, setelah itu tidak lagi. Karena itulah yang diingatkan untuk kita semua di dalam Yakobus pasal 1, pendengar atau pelaku firman. Karena yang Tuhan mau adalah yang melakukan firman itu, bukan hanya yang sekedar mendengarkan saja, yang sekedar memandang diri dalam firman dan tidak mau mengaku diri berdosa, lalu setelah itu pergi dan melupakan apa yang Tuhan ajarkan. Bahkan dalam pasal selanjutnya pun mengingatkan untuk kita jangan memandang muka, jangan melihat orang lain, menilai mereka, sedangkan diri sendiri saja pun kita belum pasti layak di hadapan Tuhan. Dan itulah yang mengajarkan kita di dalam perlombaan iman ini, bagaimana untuk menjadi salah satu daripada mereka yang menang ini. Bukan dengan semakin berusaha, saya harus lebih kudus daripada yang lain, saya harus lebih besar, saya harus lebih hebat daripada yang lain. Bukan itu yang Tuhan mau, tetapi kembali dalam pribadi masing-masing kita. Apa hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hanya sekedar Alkitab ini menjadi pajangan saja? Apakah hanya sekedar itu saja? Atau benar-benar menjadi kebutuhan makanan rohani bagi jiwa dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing? Karena di dalam ayat selanjutnya, ayat 2 mengatakan, aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dari kata lautan kaca ini pun mengingatkan kita tentang Wahyu pasal 4, di mana di situ di dalam ayat 6 mengatakan, di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Tetapi di sini lautan kaca bagaikan kristal, sedangkan dalam pasal 15 di dalam ayat 2 mengatakan bagaikan lautan kaca bercampur api, yang lebih lagi dari kristal itu menyala-nyala dengan api itu. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya.
Dan daripada ini pun mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran, suatu hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan, pekerjaan tangan Allah bagi umat Israel yang sudah menyebar bagi bangsa-bangsa, bahwa Allah umat Israel adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang sanggup membentangkan laut menjadi dua tempat, menjadi dua dinding di samping kiri dan kanan, dan di tengah-tengah kering untuk umat Israel berjalan melaluinya, mencapai kemenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua, tidak pernah terlupakan di mata orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Bukan berarti bahwa mereka tahu setiap detail dalam rencananya, tidak mengenal Allah dalam arti firman-Nya mereka mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itulah yang diingatkan di dalam Keluaran pasal 14, di mana di situ menyeberangi laut Teberau. Umat Israel pun berada di ujung daripada laut itu, karena seperti di dalam perikop sebelumnya Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Di mana di situ di dalam ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan di situ mereka juga berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi apa yang Musa katakan pendek, tidak panjang-panjang, tapi jelas menjadi teguran, sekaligus supaya ada pengharapan tertanam di dalam hati bangsa Israel. Janganlah takut, berdirilah tetap. Dan itu pun menjadi peringatan bagi kita saat berjalan di dalam Tuhan, di dalam perlombaan iman yang tidak mudah, yang tidak gampang, yang sulit. Tetapi di dalam segala sesuatu itu bukan berarti mustahil untuk melangkah maju. Mustahil saat kita mau maju ikut keinginan kita sendiri, tapi tidak mustahil saat kita berjalan ikut Yesus Kristus, ikut kehendak Bapa surgawi. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan ada di hadapanmu, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan disitulah yang menjadi teguran yang jelas, bahwa Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tetapi itu pun mengingatkan, berdiam dirilah dan nantikan pertolongan tangan Tuhan. Karena berada di tepi laut Teberau ini bukan berarti sudah putus harapan bagi mereka, tetapi ternyata Tuhan buat yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Jika dipikirkan oleh manusia, bisa mungkin saja ada kapal yang bantu umat Israel pada saat itu, tetapi bukan manusia kehendaki yang jadi, namun apa yang Bapa rencanakan dan tetapkan, itulah yang dinyatakan. Laut terbelah menjadi dua dan menjadi jalan yang membawa umat Israel masuk dalam kemenangan yang Allah Bapa berikan bagi mereka, yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Sungguh begitu luar biasa, karena dengan apa yang terjadi di dalam perikop selanjutnya di dalam ayat 19 dan 20 berkata, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu hidup dalam terang kasih Allah. Ialah yang memelihara kita. Bahkan seperti umat Israel ini dikejar di belakang mereka umat Mesir, dan Mesir mengejar bukan dengan berjalan kaki berlari-lari, tapi dengan kereta dan dengan kuda-kuda yang sangat sudah dipersiapkan untuk hal-hal seperti ini. Tapi apa yang terjadi dengan kuasa Allah? Allah sanggup membuat mereka tidak sedikit pun sampai kepada bangsa Israel, sampai waktu yang telah ditetapkan Bapa surgawi. Itu sama hanya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan tentang perumpamaan gandum dan lalang, di mana gandum dan lalang bertumbuh bersama, tetapi tidak diizinkan dicabut terlebih dahulu sampai pada waktu yang tepat,
waktu panenlah maka dicabut lalang terlebih dahulu, lalu mereka dibinasakan dan gandum masuk ke dalam lumbung kudus. Aman tetap ada untuk selamanya, yaitu mereka yang dipilih untuk diselamatkan. Dan di situ kembali mengingatkan kita tentang Wahyu pasal 15 tadi, karena di situ di dalam ayat 2 berkata, aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Api yang dimana diingatkan bagi kita seperti yang Yohanes Sang Pembaptis telah mengatakan di dalam Matius pasal 3 di dalam ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, bukan api yang ada di dalam dunia ini, tetapi api kudus, api surgawi yang dalam kehendaknya menguji kita, seperti yang juga diingatkan di dalam 1 Korintus pasal 3 di bawah perikop dasar dan bangunan. Di dalam ayat 13 mengatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dan disinilah yang mengingatkan untuk kita semua tentang lautan kaca, yang dimana dalam pasal 4 Wahyu sebelumnya telah diingatkan bagi kita, merefleksikan kepada kita sendiri. Karena kaca bisa kaca jendela yang tembus ke dalam, atau kaca yang merefleksikan diri kita sendiri saat kita melihat di hadapannya. Dan itulah yang mengingatkan tentang perenungan firman Tuhan, melihat dalam firman Tuhan, dan kembali menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi seperti yang Yakobus ingatkan, bahwa hanya menjadi pendengar firman, hanya sekedar melihat refleksi di depan kaca sebentar, pergi sudah lupa tampak muka seperti apa. Dan disitulah yang diingatkan kita selanjutnya tentang api itu pun ditebus dalam darah Yesus Kristus, dan dibaptis dalam Roh Kudus, dan diuji dengan api yang membuat kita murni, yang membuat kita layak, yang membuat kita dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Karena sama halnya seperti apa yang terjadi bagi Abraham, di mana ia beriman terhadap janji Tuhan baginya, maka di situ dinyatakan bahwa itu diperhitungkan kepada dia sebagai kebenaran. Karena itulah imannya yang tetap ada, sekalipun mustahil di mata manusia, tetapi ia percaya bahwa Allah sanggup melakukannya, karena Allah lah yang berfirman tentang hal itu, maka Allah lah yang akan melakukannya. Dan di situ diingatkan bagi kita yang tertulis dalam Kejadian pasal 15, di mana di situ diingatkan untuk kita semua tentang di dalam ayat 6, lalu percayalah Abram, di situ pun namanya masih Abram, kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Padahal hanya Tuhan berfirman kepada Abram saja dalam ayat 5 sebelumnya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebegitu banyaknya yang Allah janjikan, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Tetapi di sini mengingatkan kita, membawa kita tentang apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 11 di bawah perikop sisa Israel, di mana di situ dikatakan tentang orang-orang yang dipilih oleh kasih karunia di dalam ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dan di situ mengingatkan kepada kita tentang sisa Israel. Tidak ada yang tahu bilangan pasti, stop sampai di situ saja yang akan diselamatkan. Yang kita tahu dari kitab Wahyu 144.000, yang di situ pun tertulis awalnya di dalam Wahyu pasal 7. Tetapi perikop selanjutnya bukan mengatakan bilangan 144.000 itu, sama halnya dengan apa yang dinyatakan dalam nyanyian mereka yang menang. Bukan hanya sekedar 144.000 yang termasuk dalam mereka yang menang ini, karena dalam perikop selanjutnya dari Wahyu pasal 7 mengatakan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, bintang di langit pun banyak tidak terhitung banyaknya. Maka digenapi perjanjian dari awal dengan Abram pada dulunya, bahwa keturunannya bahkan dari tunas Daud, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi bukan lagi keturunan dalam dunia ini, tetapi keturunan anak-anak Allah.
ahli waris kerajaan surga yang dilayakkan untuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa itu. Lalu mengapa di dalam Wahyu pasal 14 sebelumnya dikatakan tentang 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya? Dan di situ mengingatkan untuk kita tentang perikop anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Sama hanya seperti dalam Wahyu pasal 7 yang dimana di dalam perikopnya pertama pun orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Maka dari Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 juga Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 mempunyai persamaan dengan apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 7 perikop pertama dan perikopnya yang kedua, yang mengajarkan bagi kita tentang apa yang Bapa tetapkan genap selesai di dalam apa yang dimeteraikannya hamba-hamba Allah. Tetapi dalam perikop selanjutnya nyanyian mereka yang menang adalah mereka yang adalah orang-orang kudus, masih berjuang tetap hidup dalam setia sampai akhirnya. Bahkan sekalipun akhir itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, tapi sama seperti yang Abraham lakukan, mereka percaya itu. Mengapa Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran? Karena manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman, tapi karena percaya. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua, supaya kita juga sama seperti yang Musa katakan dan ingatkan bagi kita, janganlah takut. Janganlah takut untuk menyeberangi lautan kaca ini. Kalau takut berarti kita masih ada terseret ke belakang oleh hal yang dunia tawarkan. Tetapi saat kita memberanikan diri untuk maju dalam firman Tuhan, kita tahu jalan mana yang kita pilih bukanlah yang kita kehendaki, tapi menurut firman Tuhan, karena itulah yang ditetapkannya bagi kita masing-masing. Dan di situ selanjutnya tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, yang dimana di dalam pasal 13 sebelumnya yang telah diingatkan bagi kita tentang dari awal tadi dalam ayat 14, yang dimana seorang nabi palsu ini binatang yang keluar dari dalam bumi yang sama seperti anak domba, tapi dia berbicara seperti seekor naga, mengatakan kepada mereka, bahkan bukan mengatakan, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan di situ yang diingatkan untuk kita semua tentang tipu muslihat iblis yang dibuatnya supaya kita melihat dari apa yang dikatakannya, apa yang disuruhnya bagi kita, maka diperbudak di dalam dosa. Tetapi orang-orang ini mengalahkan binatang itu dan mengalahkan patungnya, yaitu apa yang iblis suruh untuk lakukan, iblis ajak untuk lakukan, tawarkan dengan kata-kata indah memaniskan telinga dan bilangan namanya, yang dimana telah diingatkan untuk kita keinginan daging yang membuat kita kembali menjadi manusia yang mengikuti keinginan dosa kita. Dan di situ selanjutnya mengingatkan tentang pada mereka ada kecapi Allah. Kembali dalam Wahyu pasal 14 di dalam ayat 2, aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru buruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mengapa di sini dikatakan pada mereka ada kecapi Allah? Karena sama halnya seperti yang terjadi bagi Daud saat dia diurapi menjadi raja, di mana bukan dia langsung mendapat raja itu, mendapat pangkat raja, mendapat kerajaan yang layak untuk seorang raja, tetapi ia masih hidup, ia masih menjalani hari demi hari, bahkan menjadi gembala, tetap menjadi yang bungsu dari semua saudaranya. Tetapi di situ 1 Samuel pasal 16 di dalam perikop kedua mengingatkan bagi kita Daud di istana Saul, di mana Daud dipanggil oleh Saul bukan untuk menjadi raja, tetapi untuk melayani Saul dengan memainkan kecapi pun. Dan di situ diingatkan untuk kita apa yang tertulis di dalam ayat selanjutnya, yang dimana Daud telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadamu anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Berarti sangat dipercaya, karena pembawa senjata ini membawa senjata yang dipakai oleh raja ini. Dan di situ sebelumnya pun dalam
14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, karena dalam ayat sebelumnya Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dan apa yang dimintanya, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Dan apa yang hendak diajarkan dari kisah Daud di istana Saul ini, yang dimana menyatakan tentang yang memainkan kecapi pun mendatangkan damai sejahtera, menjauhkan roh-roh jahat ini. Karena itulah yang dikatakan oleh Saul saat ia meminta orang yang dibawa kepadanya orang yang dapat main kecapi dengan baik, supaya teralihkan pikirannya roh-roh jahat yang daripada Tuhan itu. Dan di situ yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang memainkan kecapi itu pun kecapi Allah. Pada mereka ada kecapi Allah, mengatakan tentang damai sejahtera yang mereka punya, bukan hanya pada saat itu, tapi pada saat mereka masih hidup dalam dunia, adalah yang datang daripada Allah yang Maha Kuasa, yang kekal, yang ada untuk tinggal dalam mereka, bukan yang ada sebentar saja sekedar seperti angin yang lewat. Disitulah mengingatkan untuk kita semua, mereka punlah yang diurapi dalam tuntunan Roh Kudus, dalam api surgawi yang memperbaharui mereka, bahkan yang membaptis mereka, yang membuat mereka layak menjadi pemenang, menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa ini pun mengingatkan kita kembali tentang keluaran tadi, tetapi di dalam pasal 15 yang dimana dinyatakan tentang puji-pujian yang dinyatakan oleh umat Israel, bangsa Israel, dan Musa pun nyanyian Musa dan Israel. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Dan di situ kembali mengingatkan kita tentang ayat 2 tadi, Tuhan itu kekuatanku. Sama halnya apa yang terjadi bagi Daud saat ia bersaksi, saat ia telah berjalan untuk ke tempat peperangan, tempat persiapan peperangan, yang dimana di situ bangsa Israel tidak maju sedikit pun karena mereka takut Goliat, bangsa Filistin, orang Filistin yang sudah menantang mereka di hadapan mereka. 1 Samuel pasal 17, di mana di situ di bawah perikop Daud tiba di medan pertempuran. Apa yang hendak diingatkan bagi kita kaitannya dengan Keluaran pasal 15 ayat 2 berkata tentang Tuhan itu kekuatanku, di mana di situ 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, lalu aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bahkan selebihnya daripada itu pun ia menyatakan kepada Goliat saat Daud maju melawan Goliat, perkelahian Daud dengan Goliat. Di dalam ayat 45 selanjutnya Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Karena Allah Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, menyatakan tentang kecapi Allah tadi, ia telah menjadi keselamatanku. Nyanyian apa yang mereka nyanyikan tentang Allah Bapa surgawi, rencananya yang luar biasa dalam Yesus Kristus yang menjadi keselamatan kita. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Jadi bukan karena perbuatan kita maka kita bisa dapat keselamatan, karena kita yang buat, kita yang usaha, tapi oleh kita melakukan firman-Nya, itulah yang diingatkan bagi kita, Tuhan yang menjadi keselamatan kita. Karena dalam Dialah dinyatakan keselamatan yang kekal. Hanya Dialah pintu jalan kepada Bapa surgawi, Allah yang ada kekal sampai selamanya.
selamanya. Dan disitulah yang diingatkan tentang nyanyian anak domba, nyanyian bagi mereka yang dipilih untuk diselamatkan karena mereka setia sampai akhirnya. Mereka dipanggil, mereka dipilih, dan mereka diselamatkan oleh karena mereka tetap setia, mereka tetap memegang firman Tuhan dan tidak menyimpang daripadanya, malahan tetap memegang selalu dan tetap mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing dalam setiap hari. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua pun, seperti yang tertulis di dalam 2 Tesalonika di dalam pasal 3 di bawah perikop berdoa dan bekerja, di mana di situ mengingatkan untuk kita semua tentang orang-orang yang harus bekerja di dalam ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, bukan di mata manusia namun di mata Bapa surgawi, karena jelas pada saat nanti semakin berlalunya waktu, makin banyak yang akan lalai dalam bekerja. Bekerja bukan dalam berarti apa yang dipandang dunia ini dalam bekerja, tetapi bekerja menurut perintah Allah, menurut firman-Nya, mengerjakan keselamatan masing-masing kita. Maka dalam makan, apakah artinya itu? Firman Tuhan. Di dalam kita merenungkannya bersama dan menerima, berjaga-jaga dan berhati-hati. Jangan sampai firman itu hanya memaniskan telinga dan memaniskan diri kita supaya melihat bahwa dunia ini masih akan lama, dunia ini akan ada selamanya. Tidak. Tetapi dalam apa yang Bapa janjikan, bukan ada dalam dunia ini yang akan hancur, firman menyatakannya, tetapi yang ada di surga yang telah dijanjikannya, yang telah dipersiapkannya untuk masing-masing kita saat kita tetap setia sampai akhirnya. Itulah yang menjadi bagian tetap bagi kita. Dan selanjutnya di dalam ayat 3 mengatakan tentang nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Kembali dalam ayat 1, aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan di situ selanjutnya pun, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Yang mengingatkan bagi kita tentang apa yang Tuhan Yesus firmankan, bahwa saat jalan itu di dalam jalan kepada Bapa surgawi hanya di dalam Yesus Kristus saja. Maka apa artinya tentang adil dan benar segala jalanmu? Yang mengingatkan bagi kita tentang apa yang tertulis di dalam kitab Zefanya, juga menjadi peringatan bagi kita tentang apa yang Bapa tetapkan, janji keselamatan. Zefanya pasal 3, di mana di situ pun telah dinyatakan di ayat 10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Dan itulah yang diartikan tentang segala jalan, yaitu tentang segala kaum, bahasa, dan bangsa, seperti yang telah dinyatakan dalam sebelumnya, di mana Wahyu pasal 5 ayat 9, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak anak domba itu, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan itulah yang dinyatakan tentang segala jalanmu, adil dan benar segala jalanmu. Bahkan sama halnya seperti yang dinyatakan di dalam kitab Roma tentang orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain. Roma pasal 11 perikop kedua mengatakan Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Yang dimana di situ tentang bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang dimana mereka bukan seharusnya dalam tradisi orang Yahudi, umat Israel, untuk bisa menerima Allah mereka. Bukan, tetapi mereka mendapat iman dari Injil yang adalah kekuatan Allah yang mempersatukan kita semua. Walaupun berbeda bahasa, berbeda kaum, berbeda bangsa, berbeda tempat, tetapi ada satu jalan yang mempersatukan kita, Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan
dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Dan di situ kembali mengingatkan kita tentang Wahyu pasal 14, di mana di dalam perikop kedua mengatakan pemberitahuan tentang penghakiman. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan ingat, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya, dosa yang terus-menerus ada, menghancurkan apa yang Allah tetapkan bagi mereka. Damai sejahtera dicabut karena tidak layak damai sejahtera Allah ada di antara mereka yang masih mau hidup dalam kegelapan, pemberontakan, dalam dosa, terus-menerus mengikuti apa yang iblis suruh bagi masing-masing mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, nyanyian mereka yang menang. Dan di situ adalah nyanyian puji-pujian seperti yang telah dinyatakan di dalam ayat 7 tadi. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia di dalam puji-pujian, di dalam mazmur, di dalam bernyanyilah. Nyatakan suaramu bahwa memuji dan memuliakan Tuhan bukanlah hal yang sia-sia, tetapi hal yang lebih berguna dari apapun yang bisa dunia tawarkan. Mengapa? Karena dengan demikian kita semakin diperbaharui dalam tuntunan Roh Kudus. Kita mengetahui bahwa ada nyanyian mereka yang menang. Di mana sebelumnya di dalam ayat 3 mereka menyanyikan, di dalam ayat 3 pasal 14 mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Tetapi di sini nyanyian mereka yang menang dinyatakan apa yang mereka nyanyikan. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, nyanyian ini bukan sekedar kata-kata untuk indah-indah saja, tetapi itulah yang mereka alami dalam kehidupan masing-masing mereka. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tetapi juga yang dinyatakannya bermacam-macam dalam kehidupan pribadi masing-masing kita, untuk kebutuhan pergumulan kita, yang membuat kita tetap maju sampai pada akhirnya untuk menjadi pemenang, maju sebagai pemenang, untuk merebut kemenangan yang telah Bapa janjikan taruh di hadapan kita, bukan untuk jadi anak-anak gampang seakan-akan kemenangan itu akan datang kepada kita, tapi saat kita maju untuk menggapainya, untuk menangkapnya. Bahkan seperti yang Paulus ingatkan di dalam kitab Filipi, untuk kita pun bahwa saudara-saudara, dalam Filipi pasal 3 di dalam ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan ini Paulus katakan bukan dalam hal yang membuatnya khawatir, tapi hal yang membuatnya bangga, karena dia tahu hidupnya yang dulu adalah salah. Bahkan sering sekali dia menyatakan tentang hal itu, di mana ia lebih buruk daripada hamba-hamba Tuhan yang dulunya, karena dia bukan saja menganiaya tetapi juga menyeret orang-orang yang menyembah Yesus Kristus ke dalam penjara dan membuat mereka menderita. Tetapi disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, mengenal Allah seperti yang diingatkannya di dalam Galatia pasal 4 ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu mempersembahkan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, seorang Bapa surgawi yang mengasihi anak-anaknya, bahkan seperti yang dinyatakan di dalam kitab Nahum pasal 1, di mana di situ ayat 7 mengatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itulah mengapa Galatia pasal 4 penting bagi kita. Sekarang sesudah kamu mengenal Allah, jadi pribadi kamu yang mulai mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah. Jadi bukan hubungan satu sisi saja, sekedar kita yang tahu, tapi kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu tahu tentang kita. Tetapi bukan stop di tahu saja, tetapi mengenalnya dan juga dikenalnya. Itu yang diingatkan untuk kita semua. Dikenalnya bagaimana bisa? Diingatkan bahkan pun dalam pasal 4 itu di bawah perikop tak ada lagi perambahan.
Dan ayat 4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tetapi saat kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya, sedangkan kamu telah menerima janji yang lebih luar biasa, upah yang dijanjikan yang lebih besar dan ajaib dari apapun juga yang bisa dunia tawarkan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena dalam apa yang Paulus katakan, ia pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Bukan ia menangkap Kristus Yesus, tapi ia yang ditangkap oleh Kristus Yesus, karena ia tahu bahwa Yesus lebih mengenalnya terlebih dahulu. Karena saat Tuhan Yesus hendak menangkap Paulus, apa yang terjadi baginya pun luar biasa. Itu pun menjadi kesaksian yang ia banggakan, bahkan saat ia berada di depan pengadilan, bahkan di depan kaisar pun ia menyatakan tentang hal demikian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Saulus bertobat. Bagaimana kita tahu Yesus mengenal Paulus? Yang dimana di situ pada saat itu masih dipanggil Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, dan ini bukan hanya sekedar dikatakan, sekedar hanya ini saja, tetapi dibuat sampai Paulus rebah ke tanah untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu pun sama halnya yang terjadi bagi Nebukadnezar saat ia meninggikan diri, tapi oleh firman Allah ia direndahkan sampai ke tanah supaya dia menyadari kuasa Allah lah yang terjadi, kuasa Allah lah yang dinyatakan. Dan di situ diingatkan untuk kita kembali dalam Filipi tadi, bahwa Paulus pun yang dimana ia telah memberikan banyak surat bagi jemaat di berbagai macam tempat, tetapi di situ ia juga mengatakan bukan seolah-olah ia telah memperoleh maupun ia telah sempurna, tapi dia mengejarnya, melupakan apa yang di belakang, apa yang dunia tawarkan yang lemah dan miskin, tidak berguna, sia-sia semua. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Nyanyian mereka yang menang karena yang mereka pentingkan bukan lagi apa yang dunia tawarkan, namun apa yang Bapa janjikan. Walaupun tidak kelihatan secara fisik di depan mata mereka, tapi mereka tahu itu ada ya dan amin, karena Allah tidak pernah berdusta, Allah Maha Kuasa, tetap pegang janjinya, karena ia telah berfirman, apa yang tidak kelihatan adalah kekal, namun yang kelihatan sementara saja. Dan daripada ayat 1-4 di bawah perikop nyanyian mereka yang menang ini pun Angel hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan terjadi. Tuhan Yesus mengizinkan untuk Angel di bawah dan diperlihatkan tentang apa yang nanti akan terjadi saat tiba waktunya pengangkatan, bahkan sebelum itu. Dan Tuhan perlihatkan sebelum waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, kegelapan menyelimuti dunia ini, sama hanya yang terjadi seperti yang tertulis di dalam Wahyu, di mana di dalam pasal 6 mengatakan tentang meterai yang ke-6 dibuka, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan memang demikian terjadi, gempa itu terjadi, kegelapan untuk menjadi peringatan, karena dalam kegelapan yang banyaknya itu langit mempersiapkan diri untuk menjadi tumpuan kaki anak domba yang kudus, yang tidak bercacat, yang datang untuk menyelamatkan pengikutnya yang ditebusnya dalam darahnya yang kudus oleh kasih Bapa surgawi bagi masing-masing mereka. Dan sungguh begitu luar biasa yang Tuhan Yesus izinkan, yang hendak diingatkan untuk kita semua dalam apa yang Tuhan firmankan bagi kita tentang pengangkatan itu sebelumnya dalam setiap kegelapan yang menyelimuti setiap bagian dalam dunia ini.
Tuhan memperlihatkan terang yang ada hanya pada waktu Tuhan Yesus datang dengan pasukan malaikatnya yang beribu-ribu untuk mengangkat, untuk menjemput anak-anaknya yang tetap setia menantikan kedatangannya. Terang kemuliaan hanya ada pada Yesus Kristus saja yang menyatakan ialah Raja di atas segala raja. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Dan selanjutnya tentang pengangkatan itu, di situ pun Anja melihat dalam apa yang Tuhan Yesus Kristus izinkan untuk dibukakan, bahwa memang orang-orang yang dibawa mereka semua dalam tubuh fisik mereka, tapi bagi yang dipilih untuk diselamatkan, jiwa mereka lah yang terangkat, bukan tubuh fisik mereka. Dan Tuhan memperlihatkan ada 2 orang, mereka berteman, tetapi yang satu ini ia melayani di gereja, ia membaca firman, ia seorang Kristen, tetapi hidupnya tidak benar-benar menunjukkan hidup Kristus. Ia merokok, ia minum minuman keras, ia terus-menerus masuk di dalam dosa, bermain game, menyia-nyiakan waktu yang ada, hanya sekedar ikut pelayanan, rutinitas, diajak, sekedar melakukan karena Kristen saja. Tetapi berbanding daripada itu, teman yang satunya ini, yang dimana mereka berdua berteman ini, dia jahat, dia pemakai narkoba, dia merokok, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, apa yang adalah dosa bahkan di mata manusia. Tetapi dia sama seperti Saulus, ditangkap oleh Kristus Yesus. Saat itu ia tetap percaya dan benar-benar sungguh-sungguh, walaupun merugikan dirinya, mau untuk melepaskan semua itu, mau stop, berhenti dari semua itu dan berjalan sesuai kehendak Tuhan, karena dia menyadari kalau tidak dia akan binasa, kalau tidak dia akan hancur, kalau tidak dia akan hilang, dan tidak akan ada lagi kesempatan baginya. Setiap waktunya bukan lagi dia pakai untuk hal yang sia-sia, dosa di mata Tuhan maupun di mata manusia, namun melakukan apa yang berkenan kepada Bapa di surga, sekalipun itu membuat setiap temannya menghilang daripadanya, menjauh daripadanya, tidak lagi mau bergaul dengannya karena dia tidak keren lagi. Dan di situ apa yang terjadi pada saat tiba hari pengangkatan itu bagi kedua teman itu, orang yang dulunya jahat sekali, tapi saat ia bertobat sungguh-sungguh hidup, tidak lagi menoleh ke belakang apalagi kiri atau kanan, dialah yang dipilih untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memperlihatkan jiwanya terangkat dari dalam tubuhnya, karena tubuh seperti firman menyatakan debu akan kembali menjadi debu. Begitupun tubuh fisik kita bukan daging yang akan terangkat, tetapi jiwa. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua, karena pada saat itu temannya yang satu yang melayani di gereja itu menyatakan ke langit, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya juga, saya sudah melayani setiap hari Minggu, saya pergi gereja, bahkan tidak hari Minggu, hari-hari lainnya saya melakukan pelayanan, kegiatan terus-menerus. Saya juga, saya sudah melakukan kehendak-Mu, saya sudah ikut firman-Mu, saya sudah beritakan tentang nama-Mu. Tetapi di situ Tuhan Yesus berfirman kepadanya, enyahlah, engkau memang melakukan itu dalam namaku, engkau memang melakukan itu untukku, tetapi hatimu tidak tertuju kepadaku, engkau tidak benar-benar hidup untuk memuliakan namaku, hanya di depan-depan saja. Engkau memang melakukan pelayanan itu, tetapi engkau tidak mendapatkan pelajaran yang aku taruh. Mengapa aku mengizinkan ada pelayanan-pelayanan yang terjadi, yang diajarkan semakin hari bagi kalian ini adalah untuk kalian semakin mengerjakan keselamatan. Kalian belajar dalam pelayanan itu tentang kasih bagiku dan bagi sesama, tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau tidaklah layak untuk menjadi yang menerima upah dari Bapakku. Enyahlah hai engkau pembuat kejahatan. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Lalu selanjutnya teman yang melayani di gereja ini, yang tidak dipilih melihat tubuh fisik tentang temannya ini, saat hendak menyentuh berubah menjadi debu. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, tidak ada gunanya lagi bagi orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, khususnya mereka, bahwa saat mereka, jiwa mereka telah lepas dari tubuh mereka sudah tidak berguna lagi, sudah tidak ada tempat lagi di dalam dunia ini, maka kembali menjadi debu. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua,
di dalam apa yang Bapa rencanakan akan terjadi. Dan itu bukan terjadi dalam sekejap mata langsung, sekedip mata langsung, orang-orang langsung hilang, tidak. Tetapi orang-orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan, mereka melihat apa yang terjadi. Jiwa orang-orang yang dipilih diselamatkan terpisah daripada tubuh fisik mereka untuk diangkat. Dan saat pengangkatan itu pun bukan hanya dalam arti terangkat dari atas bumi ini, tetapi pengangkatan seperti firman menyatakan, dari hamba menjadi anak, menjadi layak ahli waris kerajaan surga yang mendapatkannya menjadi bagian yang tetap bagi masing-masing mereka. Tetapi di situ ada pun yang Tuhan nyatakan dan Tuhan bukakan, Tuhan perlihatkan bahwa memang orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan itu diangkat, terangkat. Tetapi itu di mata orang-orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan, di mata orang-orang yang tertinggal, mereka yang dipilih untuk diselamatkan, mereka yang adalah anak-anak Allah, terangkat dari atas bumi, apa yang mustahil bagi manusia. Tetapi di mata orang-orang yang diselamatkan, di mata anak-anak Allah itu, mereka melihat seperti ada tangga-tangga emas yang berkilauan sungguh begitu sangat terang naik ke awan di mana Yesus Kristus ada untuk mengangkat mereka. Dan di situ mereka berlari-lari dengan bersuka cita. Tetapi di mata orang yang tertinggal, mereka terangkat, dan di situ pun melambangkan tentang apa yang Bapa tetapkan untuk terjadi. Dan daripada tangga yang dilihat oleh mata anak-anak Allah saat mereka diselamatkan itu pun mengajarkan bagi kita tentang apa yang tertulis di dalam 2 Korintus, yang juga menjadi peringatan bagi kita bahwa tentang apa yang kita lihat secara fisik di dalam 2 Korintus pasal 4 dari ayat 16 di bawah perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan dari mata manusia kedagingan kita, melainkan yang kelihatan dari mata manusia batinia, manusia rohani, jiwa kita dalam iman dan pengharapan bahwa bagi Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Bahkan daripada tangga-tangga itu pun mengingatkan bagi kita tentang apa yang terjadi bagi Yakub saat ia bermimpi, saat ia melihat apa yang Tuhan izinkan dibukakan baginya. Dan juga menjadi peringatan bagi kita di dalam Kejadian pasal 28 di bawah perikop mimpi Yakub di Betel, di mana di situ dalam ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bukan hanya menunjuk pada saat itu saja, tetapi juga digenapi untuk saat ini, bahkan untuk akhir zaman. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Dan disitulah yang dapat diingatkan untuk kita semua tentang tangga yang pada saat di dalam pengangkatan itu hanya dilihat oleh anak-anak Allah yang diselamatkan, yang dipilih layak untuk menjadi raja bersama Yesus Kristus di dalam kemuliaannya yang kekal. Yaitu dalam arti ini pun di dalam ayat 12 tadi, didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tuhan berdiri di sampingnya, tapi tidak menjelaskan tentang tangga itu. Namun Yakub sendiri mengatakan, alangkah dahsyat tempat ini, bahkan dia takut. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Dan di situ yang diingatkan untuk kita semua pada saat itu, pada perjanjian lama, yang dimana dinyatakan tentang negeri yang ada di dalam dunia ini untuk
keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sampai selanjutnya. Tetapi bukan perjanjian lama yang digenapi, yang hanya ini saja yang akan terjadi, namun perjanjian baru yang dijanjikan bagi mereka yang dipilih untuk diselamatkan. Dan di situ yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang tangga yang dari langit. Dan di situ perbedaannya dengan apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 28 ini. Dalam ayat 12, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Tetapi berbeda dengan apa yang Tuhan izinkan untuk diperlihatkan bagi Angel, dan Tuhan menyatakannya pun di dalam penglihatan itu bahwa tangga itu bukan dunia yang membuatnya, bukan manusia yang menciptakannya, tetapi dari firman Bapa surgawi untuk mereka yang ada di bumi yang dipilih untuk diselamatkan. Merekalah yang layak untuk melangkah masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan menjadi upah bagi mereka yang setia sampai akhirnya. Dan di situ pun mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang terjadi bahkan dalam pasal lebih sebelumnya daripada pasal 28. Kejadian di dalam pasal 11 di bawah perikop menara Babel, yang dimana manusia membangun menara, yang dimana di dalam ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan di situ sebelumnya pun telah dikatakan mereka, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itu dipakailah mereka sebagai batu dan teer gala-gala sebagai tanah liat. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua tentang semakin banyak waktu, mereka semakin menemukan cara yang dunia tawarkan untuk mereka tidak mau lagi melakukan apa yang Allah kehendaki. Itulah mengapa waktu saat ini dipercepat, karena pada saat waktu pengangkatan itu pun Tuhan Yesus memperlihatkan bagi tangga-tangga di mana anak-anak Allah melangkah di atasnya untuk sampai kepada Yesus Kristus yang berada di atas awan kemuliaan, satu-satunya terang di atas dunia pada saat itu. Pada saat mereka melangkah, setelah mereka melangkah lagi ke atas, tangga yang di bawah hilang. Dan di situ yang diingatkan untuk kita semua tentang apa yang dibangun tangga itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Karena dari apa yang dinyatakan juga dari menara Babel ini, bukan berarti langsung menara Babel ini pun mustahil kalau langsung mereka bangun dari puncak langit baru ke bawah, tetapi dari bawah terlebih dahulu lalu membangun perlahan-lahan ke atas. Dan itulah melambangkan tentang kesombongan manusia yang mereka putar balikan seakan-akan itu kebenaran di mata mereka. Lebih baik mereka melakukan itu padahal itu adalah salah dan dosa di mata Tuhan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena tentang tangga itu pun dari atas ke bawah, dengan perbandingan dari bawah ke atas, dari bawah mengatakan, menunjuk, melambangkan tentang kekuatan usaha manusia, dari apa yang mereka pikirkan itu karena mereka sendiri. Lalu ke atas itu upah mereka karena mereka yang berbuat, karena mereka yang berusaha, karena mereka yang melakukan. Tetapi perbandingannya dengan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang akan terjadi bagi anak-anak Allah nanti, dari atas menyatakan tentang kasih Allah bagi kita yang seharusnya tidak ada, yang sebenarnya kita tidak layak. Disitulah yang diingatkan untuk kita semua, tetapi diberikan bagi kita lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan bagi yang tertinggal, mereka tidak mendapatkan apapun, karena saat setelah semua anak-anak Allah diselamatkan. Bahkan daripada itu pun mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam kitab Maleaki, di mana di situ di dalam pasal 3 tentang hari Tuhan, di dalam pasal 4 hari Tuhan yang akan terjadi, bahkan dari pasal 3 pun tentang menyatakan juga tentang kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat 18 menyatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya, dengan apa yang layak diberikan oleh Allah kepada mereka yang layak di hadapannya dan siapa yang tidak. Tetapi pasal selanjutnya hari Tuhan di dalam ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam.
sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, karena mereka yang berdiri di tepi laut kaca yang dengan api yang bercampur dengan api itu tidak berani untuk melangkah maju melihat kemuliaan Tuhan yang dijanjikan bagi mereka, karena mereka fasik, karena mereka gegabah, mendua hati, berubah setia. Tetapi di situ selanjutnya mengatakan mereka akan terbakar oleh hari yang datang, itu firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan semesta alam. Karena di mata anak-anak Allah mereka berjalan di atas orang-orang yang tertinggal itu. Tetapi mereka tidak lagi mementingkan apa yang ada dalam dunia, juga tidak membanggakan diri mereka. Mata mereka tertuju kepada gembala yang baik. Itulah mengapa seperti domba-domba yang berjingkrak-jingkrak keluar dari kandangnya, karena gembala telah datang untuk menjemput mereka, untuk membawa mereka ke padang rumput yang jelas, yang luar biasa, sungguh begitu hijau dan bebas bagi mereka, upah bagi yang tetap setia. Dan itulah yang dapat diingatkan untuk kita di dalam kesaksian ini pun, nyanyian mereka yang menang, yang berkelanjutan juga, karena dalam ayat 1 pasal 15, aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Tapi dalam perikop selanjutnya menyatakan itu, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan daripada kata-kata ini pun aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Siapakah orang yang sanggup layak untuk membuka bait suci yang ada di surga ini? Tetapi di sini pun mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 14 sebelumnya, di mana di situ di dalam ayat 15 di dalam perikop tuayan di bumi, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. Yaitu dalam arti mengingatkan bagi kita tentang yang layak dilayakan oleh Bapa Surgawi, karena ini menyatakan bukan hanya sekedar bait suci saja, karena sebelumnya pun telah dinyatakan bait suci terbuka. Wahyu pasal 11 menyatakannya dalam ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Tetapi di sini yang dinyatakan orang membuka bait suci, kemah kesaksian. Dan kemah kesaksian ini mengajarkan kita, menyatakan tentang apa yang akan terjadi, tentang akhir zaman nanti, dalam pesan pertobatan harus ada dalam kita masing-masing. Dan itu yang diingatkan untuk kita mengejar apa yang ada di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Pakaian lenan yang putih bersih mengingatkan kita tentang orang-orang yang dimeteraikan, orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Tetapi selanjutnya di situ dikatakan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kembali dalam Wahyu pasal 1, di mana di situ di dalam ayat 13, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan daripada kata yang terdapat di dalam ayat 6 tadi, ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu mengingatkan kita tentang ketujuh malaikat yang juga ada di hadapan Allah, ketujuh roh Allah yang adalah matanya di seluruh dunia. Tetapi di sini dengan arti ketujuh malapetaka kembali mengingatkan kita tentang keenam meterai pertama yang dibukakan. Wahyu pasal 6 di dalam ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Yang kenapa 7 menyatakan tentang hari-hari yang ada saat ini, tetapi banyak orang menghina bahkan mengabaikan darah perjanjian anak domba yang tidak bercela dan tidak ada celahnya, tidak ada sesatnya sedikit pun, tidak ada noda sedikit pun.
disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Ketujuh malaikat ini melambangkan tentang murka anak domba, murka Allah yang dinyatakan untuk melambangkan manusia dalam kehidupan mereka kedagingan setiap hari yang bukan berkurang tapi bertambah terus-menerus. Mereka hidup di dalamnya, menghasilkan murka Allah disimpan sebegitu lamanya untuk ditumpahkan pada waktu yang telah Bapa tetapkan untuk terjadi nantinya. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada tujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Maka yang melihat dari awal mula dunia diciptakan, karena ialah pencipta dunia ini, tapi hidup sampai selama-lamanya, tidak ada yang terlewatkan dari hadapannya. Dan di situ satu dari keempat makhluk itu, Angel pun hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk Angel dibawa dan Angel diperlihatkan untuk apa yang dinyatakan di dalam ayat 7 ini. Satu dari keempat makhluk itu, yaitu yang berada di dalam bait suci, Tuhan Yesus membawa Angel masuk ke dalam surga, dan Tuhan Yesus memperlihatkan tentang tujuh cawan murka Allah itu. Awalnya di dalam pikiran manusia, Angelnya berpikir seperti disimpan bersama, dia bersama. Tetapi di bagian kiri dari pandangan Bapa Surgawi, tetapi dari depan, dari masuk pintu bait suci itu berada di bagian kanan bait suci. Di dalamnya, di bagian kanan itu terdapat seperti pilar-pilar yang tidak terlalu tinggi, tetapi di situ cukup untuk menaruh cawan-cawan murka Allah di atasnya, dan bukan terkumpul bersatu bersama, tetapi berkesampingan satu dengan yang lain, dan ada jarak di antara mereka. Dan di situ dari satu yang paling pertama, cawan yang paling pertama akan ditumpahkan, ada yang paling dekat dengan singgasana tahta Allah di paling depan dan mundur ke belakang, dengan ia berjejer sampai ke depan bait suci, ke depan pintu masuk bait suci. Yang salah satu daripada keempat makhluk itu, satu dari keempat makhluk yang memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah itu, Tuhan Yesus mengizinkan untuk diperlihatkan ternyata adalah burung nasar, yaitu makhluk yang ketiga yang dinyatakan tentang binatang yang keempat. Di situ dalam Wahyu pasal 4 di dalam ayat 7, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi dia bukan ada di tanah tetapi dia sedang terbang, dan memberikan cawan murka Allah itu melambangkan tentang kedagingan yang dinikmati oleh manusia, yaitu keinginan-keinginan duniawi mereka membuat mereka akan menerima murka Allah yang lebih dahsyat dari apapun juga yang pernah terjadi di dalam dunia. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Tetapi mengapa ketujuh malaikat itu harus keluar dari bait suci? Karena di situ ada yang Tuhan Yesus hendak mengingatkan untuk kita semua, telah ditugaskan tempat mereka. Mereka akan menumpahkan ke atas bumi, dan itulah yang akan terjadi. Maka berjaga-jagalah, karena ini akan terjadi saat telah tiba penghakiman, bahwa waktu dan kesempatan yang Bapa berikan selesai. Maka waktu aku datang untuk menyelamatkan anak-anakku selesai, maka tiba waktunya untuk tujuh cawan murka Allah ini ditumpahkan, agar dunia dan segala isinya dibinasakan, dihancurkan, dilenyapkan, tidak ada sisa. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita. Apakah kita masih mau berbalik lagi tentang hal-hal dunia yang akan binasa nantinya? Walaupun tidak sekarang ini, tapi berjaga-jaga. Karena firman Tuhan menyatakan tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba. Dan di dalam ayat selanjutnya, bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah, dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Dan daripada ini pun mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di dalam apa yang terjadi bagi Musa pun saat dia sudah mengatur segala hal yang diperintahkan Allah kepadanya. Musa mendirikan kemah suci, Keluaran pasal 40, di mana di situ berulang kali Allah Tuhan berfirman kepada Musa, kau tempatkanlah, kau bawalah, kau taruhlah, kau buatlah, kau ambillah, kau
urapilah, kau basuhlah, kau berkatilah. Dan di situ semuanya tentang kau. Tetapi di sini selanjutnya saat terakhir, perikop terakhir daripada pasal 40 dan juga dalam kitab Keluaran menyatakan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita tentang bayangan tentang apa yang akan terjadi nanti. Ini terjadi pada Keluaran, banyak sekali waktu yang telah berlalu dan dinyatakan lagi dalam Wahyu pasal 15 di dalam ayat 8 ini. Tapi itulah yang diingatkan untuk kita. Kemuliaan Allah ada dalam kekudusannya, ada dalam maha kuasanya, ada di dalam hadiratnya. Tetapi saat kita masuk dengan kita mendua hati apalagi berubah setia, maka kita akan ditekan oleh kekudusannya. Itu mengapa ada benci, karena dunia membuat kita menjauh daripadanya, karena kita tidak lagi layak ada di hadapannya. Itulah mengapa mengingatkan kita kembali tentang apa yang Paulus katakan benar sekali menjadi peringatan bagi kita. Jika kita sudah diubah bukan lagi menjadi hamba, Galatia pasal 4 ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Dan disitulah yang dapat diingatkan Tuhan bagi masing-masing kita tentang apa yang Tuhan izinkan untuk dinyatakan. Bahwa masa kamu lagi, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Bagaimana kalau kamu sudah mengenal Allah, bahkan lebih baik kamu sudah dikenal Allah? Bagaimana bisa? Berarti kamu tidak tahan setia, kamu tidak tahan uji. Dan itulah yang dapat diingatkan untuk kita semua, karena di sini sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu, bait suci tidak ada yang bisa, seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Apa yang diingatkan daripada ini? Mengapa penting tidak seorang pun dapat memasuki bait suci itu? Karena ada kemuliaan Tuhan di dalamnya untuk mengingatkan bagi kita, berjaga-jagalah, kerjakan keselamatan, karena dunia ini tidak akan ada untuk selamanya. Nyanyian mereka yang menang dinyanyikan bagi mereka yang layak untuk mendapatkannya, bagi mereka yang layak mendapatkan kemenangan yang Bapa janjikan, upah hidup kekal bagi mereka yang setia sampai akhirnya. Maka kiranya kita pun tetap mengingat kita telah ditebus oleh darah anak domba Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan lagi untuk diperhambakan di dalam dunia, apalagi di dalam dosa, dalam apa yang iblis taruh di atas bahu pundak kita supaya kita terus-menerus tertunduk dan tidak melihat dalam apa yang Bapa berikan bagi kita, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tapi tetap dimerdekakan dalam Yesus Kristus dan berjalan maju dengan berani, karena kebenarannya menopang kita, kebenaran firman-Nya menjadi terang dan cahaya dalam kehidupan masing-masing kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia.